Oke, jadi hari ini tanggal 28 Oktober 2023 kita coba belajar sambung pucuk mangga. Nah, ini akan saya perlihatkan hasil belajar sambung pucuk mangganya. Oke. Set. Ya. Nah, ini mangga yang atasnya kita pakai entres mangga gadung. Yes. Kelihatan, yes. Oke, mangga atasnya pakai mangga gadung, kemudian yang di bawahnya kita pakai mangga mana lagi. Nah, ini yang satu, kemudian ada lagi dua. Nah, ini ada lagi dua, sama ini pakai entres mangga gadung yang atasnya sambungannya ada di sebelah sini. Oke, terus ini yang tiga, nah sama juga, atasnya kita pakai entres mangga gadung ya, atasnya pakai mangga gadung, kemudian yang bawah pakai mangga mana lagi. Sambungannya tuh kelihatan ya, sambungannya ada di sebelah sini. Nah, ini ya, sambungannya di situ. Kemudian yang keempat, ini dia, ini yang keempat ya. Kita videokan untuk dokumentasi proses belajar kita sambung pucuk. Jadi nanti dari keempat ini apakah ada yang berhasil, harapannya sih semoga semuanya berhasil ya. Tapi kalau memang tidak memungkinkan ya, dari empat ini kalau memang ada yang berhasil, harapannya minimal satu lah ya. Sama ini juga dari entres mangga gadung, kemudian bawahnya pakai seedling yang mangga mana lagi. Ini ada empat ya, ada empat. Dari yang ini kita coba belajar atau bahan praktek sambung entresnya, kita masih sisakan daunnya, sama yang ini juga ya. Yang ini kita sisakan daunnya sama. Terus yang ini kita coba tanpa daun ya, karena kita masih belajar, jadi kita masih butuh yang seperti ini. Coba kita pakai daun, yang di sini kita coba tanpa daun. Nah, nanti dari entresnya sendiri juga sudah kita pilihkan yang menurut kita sudah kita usahakan yang terbaik ya. Dari yang ini kita usahakan yang terbaik. Nah, jadi oke. Semoga saja ada hasil. Nah, ini biasanya kan disarankan kalau sambung pucuk 1 hari atau 2 hari atau 3 hari sebelumnya ini harus dipupuk dulu medianya ya. Nah, ini di sininya sarannya itu harusnya dipupuk dulu sebelum disambung. Nah, ini kita coba, kita belajar kemarin, setelah kita sambung baru kita kasih kocor pupuk kepala ikan, POC kepala ikan yang saya buat sendiri ya. Tentunya untuk pembuatannya sangat gampang, kalau misalkan teman-teman pengen, kita bisa belajar bareng. Nah, setelah selesai disambung pucuk ya, setelah selesai disambung pucuk ini kita coba baru kita berikan nutrisi ya. Di sini kita kasih nutrisinya kemarin takarannya yang kita berikan adalah 300 ml POC kepala ikan ya, 300 ml POC kepala ikan kita tuang pada air 3 liter. Nah, itu kita kocorkan ke sini, nggak semuanya ya, dan sisanya itu saya siram-siramkan ke beberapa tanaman yang ada. Nah, coba kita lihat bagaimana reaksinya. Semoga berhasil ya, meski pemupukannya kita coba pasca penyambungan, bukan sebelumnya. Oke, terima kasih. Kita coba beberapa hari lagi, kita cek apakah sudah sprut. Kita hitung dari mulai tanggal pembuatannya. Oke, 28 Oktober 2023 kita cek lagi beberapa hari ke depan. Oke, sekarang tanggal 4 Desember ya, kita update lagi
sambung pucuk mangga yang pernah kita lakukan. Untuk yang gagal ini ya, ini daunnya sudah segini, ini yang gagal. Terus untuk yang beberapa hari lalu belum ada tanda-tanda seprut, ini dia sekarang sudah menampakkan bahwasannya ada tanda-tanda tunas yang mau jebol. Nah, untuk itu karena tunas ini mungkin kesulitan untuk menjebol plastiknya, kita akan bantu membuka sedikit pembungkusnya ya. Kita buka sedikit pembungkusnya agar memudahkan dia bisa keluar dari plastik pembungkusnya. Kita akan buka sedikit di sini. Kita buka pelan-pelan. Nah, hati-hati, kita pakai gunting yang kecil. Gunanya apa? Supaya dia bisa nyelempit di tempat yang kecil. Nah, ini sudah kita buka. Terus kemudian yang satunya, untuk tunas yang satunya kita bantu juga agar dia mudah untuk menjebol tunas. Menjebol plastiknya karena sudah kita bantu. Oke, kita ambil dari sini. Oke, ternyata di bawahnya ya, dia masih di bawahnya. Kita perlahan-lahan saja membukanya. Bes. Yang penting dia bisa kebuka. Ya, untuk mempermudah dia untuk bertumbuh, karena ini kayaknya sudah siap untuk mengacir ya, atau tumbuh ke atas. Jadi kita bantu buka tutupnya supaya dia leluasa untuk tumbuh ke atas. Oke ya, ini Bat, ini sudah kita buka. Nah, oke, pelan-pelan saja. Ini tunasnya, sorry ikut kecongkel sedikit, tapi nggak apa-apa. Nah, ini dia. Kita buka pelan-pelan ya. Oke, setelah ini karena di musim hujan, maka akan saya tutup lagi. Penutupnya bukan menggunakan plastik yang sama, tapi kita gunakan plastik cedik ya, plastik cedik seperti ini ya, sahabat. Nah, plastik ini gunanya saya tutupkan ke sini untuk menghindari air hujan yang masuk ya, supaya ketika ada hujan nggak langsung masuk ke sambungan entresnya, dan dikarenakan tunasnya juga baru jebol kecil. Oke, jadi demikian sahabat untuk updatean hari ini ya. Untuk updatean hari ini cukup itu saja. Kita membantu membuka pembungkus plastiknya dan kita ganti yang di atasnya pakai plastik cedik. Untuk perkembangan yang lainnya ya, untuk yang lainnya ini dia, ini saya kasih ajir supaya dia bisa berdiri tegak. Nah, ini dia sudah segini ukurannya. Kemudian yang ini, nah ini juga sudah sama, dia juga sudah mulai tinggi. Untuk tunas yang sebelah sini dia masih proses ya, masih proses, itu kelihatan. Oke, itu aja. Oke, sekarang tanggal 14 Desember
update yang kemarin tanggal 4 Desember. Untuk kondisinya ini kita perlihatkan. Untuk tunas yang sempat kita bantu sobek itu ternyata dia mulai mengering. Ini coba kita buka saja plastiknya. Kita buka plastik cetiknya untuk melihat lebih jelas. Nah, kondisinya dia mengering ya. Padahal tujuan kita membuka supaya dia bertumbuh dengan bagus, tapi ternyata ini malah mengering ya. Mengering bos ya, ini mengering. Terus kemudian tunas ini juga mulai mengering. Akan tetapi meskipun mengering, batang sambungannya ini masih terlihat hijau dan segar. Nah, di sini sebelah sini itu ada, tuh kelihatan ya. Nah, itu kelihatan bakal tunas lagi yang mau muncul. Kemudian selain di situ juga ada yang di atas ini ya. Nah, itu kelihatan kecil ya. Nah, itu kelihatan kecil. Ini adalah pengganti dari yang ini. Nah, ini di dekatnya sini itu ada calon tunas yang mau muncul, terus di bawah juga ada. Jadi ini masih ada harapan hidup. Nggak apa. Jadi ini kita tutup kembali lagi saja menggunakan plastik cetik yang tadi. Jadi 10 hari setelah kita bantu buka dan kita kasih plastik cetik, kondisinya dia menjadi kering, kemudian muncul bakal tunas baru lagi di sebelah sini dan di bawah sini ya. Gitu. Oke, ini kita tutup lagi pakai plastik cetiknya. Kita tutup lagi karena sudah kita buka untuk bebelan dari plastik graftingnya sudah kita buka, jadi kita bantu atau kita tambah dengan plastik cetik, bisa plastik biasa bisa, gunanya ketika hujan nanti biar gak langsung masuk ke sambungan dan nanti bisa mengakibatkan busuk ya. Untuk kondisi yang sampingnya masih sama, ini malah tunasnya segini aja, nggak ada pertumbuhan, tapi nggak apa-apa, ini masih kondisi hidup. Ini karyanya dia mengering, ini kelebihan overdosis mungkin overdosis dia karena saya kasih POC dan juga koenzim, jadi mungkin ini overdosis dia. Oke, nah untuk kondisi yang satunya yang kita sambung pakai daun, ini daun yang satunya sudah hilang, tinggal satu yang sisi sana dan kondisi perkembangannya sudah segini. Oke, untuk yang satu lagi ini ya, yang sini ini ukurannya segini dan ya ini segini. Daunnya masih ya, daunnya masih. Oke, jadi seperti itu ya sahabat-sahabat, kondisinya yang kita pantau ya, ini yang ada di plastik cetik itu. Nah, kita akan update kemudian hari atau di beberapa hari kemudian. Oke bat, jadi hari ini kita update di hari Selasa tanggal 19 Desember. Ini sambung pucuk mangga kita yang sempat kita bantu buka lilitannya ya, lilitannya kita bantu buka, yang di sini sudah mulai muncul tunas, akhirnya malah dia gosong. Nah, ini di bawahnya dia masih ada calon tunas lagi. Ini saya buka di plastik cetiknya, saya buka ya, dan ini lilitannya juga saya buka. Hari ini mau saya perbaiki untuk lilitannya supaya tidak merambah kemana-mana pembusukannya. Jadi kita akan memperbaiki lilitannya, kita lilit ulang full sampai ke atas, tapi nanti ini akan kita potong terlebih dahulu ya. Oke, kita akan perlihatkan nanti setelah pembalutannya jadi atau pembungkusannya jadi. Oke, ini sudah selesai proses pembungkusan ulang ya. Jadi ini tadi yang kering. Yang kering di sini ini sudah kita pangkas dan kita bungkus ulang. Jadi seperti ini penampakannya. Kita akan mengandalkan tunas baru yang akan seprut dari situ ya, itu kelihatan ya. Oke, jadi itu saja teman-teman untuk hari ini update-nya. Kita memperbarui pembungkusannya ya, karena ada sedikit ilmu
yang perlu kita terapkan. Oke, kita akan pantau kemajuannya ke depan. Ya, inilah sahabat hasilnya. Jadi giat belajar sambung pucuk kita pada 4 bibit mangga. Yang 2 sudah saya perlihatkan itu berhasil, dan yang ini itu baru tanggal 19 kemarin kita ganti untuk pembungkusnya ya, untuk pembungkus plastiknya ini kita ganti, dan sekarang tanggal 21 dia membusuk. Dan setelah kita cek atau kita analisa bersama, ternyata pembusukannya bukan disebabkan dari entresnya ini, kan tetapi pembusukan ini terjadi karena ya batang bawahnya baru saya sadari dia mengering. Ini yang contoh pembelajaran tanpa menggunakan daun, artinya batang bawahnya itu kita bersihkan semua daunnya, dan sudah ada tanda-tanda berhasil kan ya, yang di awal itu. Kemudian di updatean kali ini ternyata entres masih hijau, tapi dia lama kelamaan dia mulai coklat, dan ternyata ya di sini kasusnya batangnya dia sudah coklat atau dengan kata lain dia sudah mati batangnya. Nah, kasus ini juga sama dengan batang yang ini. Batang yang ini tidak kita sisakan daun, dan ini kegagalannya sudah terjadi sejak awal, dan akhirnya dia menimbulkan tunas. Akan tetapi tunas yang saya kira mati, yang saya kira bisa bertahan dan bisa kita sambung pucuk ulang, ternyata dia juga mengering. Untuk media dia juga tidak terlalu basah dan tidak sampai telat penyiraman, sama dengan yang 1 dan 2 yang ini. Ini karena dia masih menggunakan daun pembantu untuk fotosintesis, dan hasilnya sedemikian rupa ya, hasilnya sedemikian rupa, dia sudah tumbuh. Oke, ini sebenarnya ada 3 mata tunas di sini ya, cuma yang paling tumbuh atau paling cepat pertumbuhannya itu yang 1 ini. Nah, ini untuk kondisi plastikannya. Oke, seperti itu. Kemudian yang ini juga dia sudah segini, warna daunnya juga sudah mulai tua. Nah, ini hasilnya. Oke, dan ini untuk penyambungannya di sini. Jadi demikian ya sahabat-sahabat, itu untuk hasil belajar sambung pucuk kita di 4 bibit yang sama-sama dari bawahnya itu pohon mana lagi. Kemudian yang atas kita pakai mangga gadung ya, mangga gadung. Ini pakai mangga gadung. Bawahnya mana lagi. Yang 2, 1 dan ini kita sisakan daunnya untuk membantu fotosintesis. Yang ini kita brondoli. Yang ini sebenarnya ada harapan, tapi lama kelamaan dia menyusul yang ini. Jadi seperti itu sahabat-sahabat, silakan untuk tetap belajar ya, sama-sama masih belajar. Jadi itu hasilnya. Nah, jadi demikian ya sahabat-sahabat, hasil belajar sambung pucuk mangga kita ya, ada 4 tadi. Itu 2 dinyatakan berhasil dan 2 dinyatakan gagal. Jadi 4 percobaan ini yang berhasil itu yang menggunakan masih menyisakan daun dari batang bawahnya, itu dia berhasil. Kemudian yang 2 tanpa kita sisakan, yang pertama sudah mati duluan tapi semai, akhirnya mati juga. Dan yang kedua 2 hari yang lalu sempat kita lakukan pembungkusan ulang, supaya dia bisa tumbuh, ternyata dia ikut membusuk, dan ternyata pembusukannya dimulai dari batang bawahnya. Dari batang bawahnya membusuk, dan ya akhirnya entres yang di atasnya ikut membusuk. Jadi mungkin bisa kita tarik kesimpulan dari pembelajaran kita kali ini, untuk sambung pucuk ya, sambung pucuk apapun kemungkinan itu ya, tapi yang kita praktekkan ini kali ini adalah belajar sambung pucuk mangga. Itu akan lebih bisa berhasil ya kalau 1 jelas kondisi
peralatan yang kita pakai steril. Dua, batang bawahnya itu sehat ya. Dan untuk pemupukan tidak harus sebenarnya sebelum dilakukan sambung pucuk. Setelah sambung pucuk baru dipupuk juga bisa berhasil. Dan tapi tadi ya yang memberikan indikator memberikan mungkin patokan supaya kita berhasil adalah ya tadi benda yang kita gunakan itu untuk menyayat harus steril, betul-betul steril. Kedua itu sama seperti arahan para senior-senior ataupun suhu-suhu yang sudah melakukannya. Kemudian entres yang kita pilih harus benar-benar segar, jangan yang sudah mulai layu dan jangan terlalu muda ataupun yang terlalu tua. Batang bawah juga harus sehat. Nah, kemudian harus dilakukan pemupukan ya, pemupukan. Nggak harus sebelumnya, bisa juga dilakukan pemupukan setelah disambung pucuk. Itu yang kita lakukan di pembelajaran kali ini. Untuk pemupukan yang saya lakukan adalah seminggu sekali. Biasanya saya kocor pakai pupuk kepala ikan atau pupuk dari daun kelor ya. Sahabat-sahabat bisa belajar untuk membuatnya sendiri. Dan kemudian ya saran saya tetap sisakan daun ya. Ketika sambung pucuk apapun usahakan tetap sisakan daun, apalagi kalau memang batangnya sudah kelihatan coklat ya, batang bawahnya kelihatan coklat, kemudian kita sambung di atas dan di bawahnya tidak ada daun, ya mungkin bisa berhasil bagi senior-senior kita yang sudah berpengalaman di sana. Cuma untuk pembelajar pemula seperti saya itu usahakan pakai yang ada daunnya ya, seperti hasilnya tadi ya, seperti itu. Jadi daunnya usahakan disisakan. Kemudian untuk pengikatannya ya, pengikatan itu jangan terlalu rapat, jangan terlalu kencang banget, dan apalagi jangan longgar. Jadi pas aja. Jadi ngikatnya santai ya, santai. Yang penting dia nyakep ya, nyakep. Oke, jadi itu saja sahabat-sahabat hasil dari belajar sambung pucuk mangga. Kita akan tetap belajar lagi sampai kita terbiasa dan bisa kemungkinan kita mahir dalam hal tersebut. Terima kasih dan sampai jumpa. Salam lestari.